Sesaat lagi, kita akan menyimak kajian khusus persiapan memasuki bulan Ramadan bersama guru kita, Ustadz Adi Hidayat. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladhi jama'ana fi sya'banil karim wa narju an yuballighana fi ramadhanil mubarak fa nashhadu an la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilayh wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim ar-rasulil amin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wasahbihi ajma'in wa dhurriyyatihi ila yaumiddin wa ba'd. Hari ini insyaallah kita akan membahas materi yang khusus terkait dengan persiapan memasuki bulan Ramadan. Di dalam bahasa Arab yang ditampilkan di dalam Al-Quran sebagai penekanan, ada dua kata yang bermakna puasa. Pertama, saum. Apa yang pertama? Saum. Disebutkan hanya satu kali di dalam Al-Quran. Surah 19 Maryam ayat 26. Inni nadhartu lirrahmani sauma walam ukallimal yawma insiya. Sudah? Yang kedua ada siyam. Yang pertama saum, yang kedua siyam. Disebutkan sebanyak 9 kali di dalam Al-Quran. Saya tidak terbiasa meminta bantuan, tapi kalau ada yang ingin beramal saleh, boleh minta dihapus bagian supaya nanti saya tulis lagi bisa langsung. Jazakallah khair. Terima kasih, enggak terlalu banyak ya. Kalau banyak nanti habis. Jazakallah khair. Ulangi. Satu, saum. Yang kedua, siyam. Ingat ya, sebagian tidak semua. Sudah tahu kan kenapa saya jarang minta bantuan? Jazakallah khair. Bila disebutkan saum, saum maknanya umum. Bima'nal imsak. Bima'nal imsak. Artinya menahan secara umum, tidak melakukan sesuatu. Kenapa tidurnya tidak antum hapus? Iman, amal soleh, hasanah, ibadah, antum hapus semua. Tidur antum pertahankan. Alhamdulillah. So, boleh pakai alif lam. As-saum. Saumu, as-saumu huwa al-imsak. Al-imsak. Al-imsak artinya menahan untuk tidak mengerjakan sesuatu. Baik ya? Tapi bentuknya masih umum. Misal, sekarang saya tidak ingin bicara, menahan bicara, gak mau bicara sedikit pun. Nah, itu secara bahasa namanya saum. Jelas? Apa namanya? Saum. Ini imsak, menahan apa saja. Saya mau makan tapi nggak minum, ya kan? Ana akul walakinnani umsiku 'ani syurbi misalnya.
Ya, saya mau makan tapi saya nggak mau minum. Saya bisa mengatakan begini, ana sa'akul walakinnani shaimun anis syurbi. Shaim, saya puasa, saum. Bimakna saum. Jadi makan tapi nggak minum, saum. Tidak bicara seharian, saum. Makanya Sayyidah Maryam alaihissalam diperintah oleh Allah ketika lahiran itu, kan beliau tidak pernah disentuh pria manapun di muka bumi ini, diberikan oleh Allah kemuliaan melahirkan Isa alaihissalam, dan Isa diberikan keutamaan oleh Allah sebagai mu'jizat. Tolong catat ini ya, mu'jizat beda dengan karamah. Tolong catat ini, mu'jizat itu keistimewaan yang hanya diberikan pada seorang rasul berupa satu keistimewaan luar biasa di luar nalar, jadi nggak bisa dipahami oleh akal karena melemahkan akal fungsinya. Ijaz, a'jaza yu'jizu, keistimewaan yang melemahkan akal karena manusia itu menganggap satu yang istimewa dengan akalnya, dan ini standar kemanusiaan. Nah, Nabi Rasul itu harus di atas standar kemanusiaan, maka diberikan di atas standar yang dipahami rasionalitas akal dan harus ditampakkan untuk menunjukkan ini Nabi. Jadi mukjizat itu harus tampak. Di mana masuk akalnya? Tongkat jadi ular. Tongkat dilempar jadi ular. Tongkat kayu loh. Dengan batu, Bu, keras mana? Batu kan? Tongkat kayu dipukul ke batu, batunya yang pecah, keluar 12 mata air. Al-Baqarah ayat 60 itu. Wa idzistasqa Musa liqaumihi faqulna dharib bi'asa. Ingat asa ya, asa itu tongkat kayu. Bi'asakal hajara. Ya, kemudian fanfajarat min huthnata asyrata aina. 12 mata air keluar, batunya pecah. Coba yang polisi, yang tentara, komandannya punya tongkat komando tuh. Lempar. Jadi ular. Tidak. Anda punya tongkat emas tuh, pukulkan ke batu. Pak, pecah tongkatnya, keluar 12 air mata. Ya? Nabi Sulaiman ngobrol sama semut. Ngobrol betulan. Sama burung ngobrol. Itu mu'jizat. Kalau karamah, kemuliaan yang diberikan pada manusia biasa tidak boleh ditampakkan, tidak boleh dipublikasikan, apalagi bikin praktek, bikin konten, nggak boleh. Biasanya itu diketahui setelah meninggal orangnya. Hidup tuh cuma kelihatan tandanya aja, tapi dirinya nggak boleh publikasi. Ya, jelas? Tidak dipublikasikan apapun itu. Ya, dan biasanya mohon maaf, ya, tidak tampil demikian. Apalagi bikin konten, apalagi menampakkan dan sebagainya. Ya, mau ngobrol sama semut, mau ngobrol sama macam-macam. Ya, mau makoli hadza Sya'ban dan Ramadhan dan sebagainya, itu udah. Jadi kalau ada yang begitu-begitu anggap hiburan aja lah, ya. Hiburan. Jadi di tengah-tengah situasi yang tidak biasa di dunia ini, kadang kita butuh hiburan yang tidak terlalu serius lah, ya. Jangan diseriusi. Ya. Ini saum. Jelas artinya saum? Nah, jadi saum itu bisa mencakup maknanya yang spesifik, puasa dari mulai subuh sampai dengan maghrib, ya. Itu bisa disebut dengan nama umum saum. Tapi saum pun mencakup juga makna-makna imsak yang secara umum. Termasuk misalnya tidak bicara dulu, tidak makan tapi minum dan sebagainya. Itu puasa. Jelas sampai sini? Dalam arti saum. Di suami misalnya sedang tidak ingin bicara sama istri, pulang ke rumah, diam aja kan? Papa kenapa? Saum gitu. Oh, papa nggak makan? Nggak makan, tapi nggak mau bicara dulu sama mama. Oh, itu bicara, contoh. Nah, itu saum. Yang kedua, ada namanya as-siyam. Ya. As-siyam, bukan as-siyab. As-siyam pakai mim. Kalau disebutkan siyam, artinya puasa dengan aturan tertentu, dengan ketentuan tertentu. Syarat dan ketentuan berlaku. Tidak umum lagi, tidak bebas. Jadi nggak sembarangan puasanya, nggak semau kita melakukannya.
Ada ketentuan yang harus diikuti. Tidak diikuti ketentuannya, tidak dianggap benar puasanya. Sekarang pertanyaannya, Ramadan itu ditampilkan di Al-Quran dengan kata saum atau siam? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Artinya puasa yang ditunaikan di bulan Ramadan punya ketentuan mengikat. Ada syarat yang harus diikuti. Kalau kita ingin kembali pada kesadaran menjadi hamba yang menjadikan seluruh aktivitas sebagai ibadah, ikuti ketentuan dalam Ramadan ini. Kalau ingin sukses lagi sebagai khalifah yang tadi ditulis dan telah dihapus itu, ya, ikuti ketentuan ini. Kalaupun tidurnya ingin punya nilai di hadapan Allah yang masih ada tulisannya itu, ikuti ketentuan Allah. Jelas? Nah, belajar memahami ketentuan itu supaya lapang. Kalau nggak paham ketentuannya nanti nggak enak puasanya. Kalau nggak tahu di balik taraweh berdiri itu ada ampunan, nggak enak. Pengen cepet, ya cari masjid yang fast track gitu. Ya kan? Pencarian berburu masjid yang kira-kira imamnya bisa lebih ringan banget. Ya kan? Yang bacaannya qadar lah, qiraatnya cepat, suratnya nggak panjang-panjang. Saya pernah dulu waktu pertama kali masuk pesantren, Ramadan pertama tahun 1997. Itu yang pimpin taraweh kakak kelas 6, berarti kelas 3 aliyah. Karena kami kelas 1 sampai 6, saya kelas 1, berarti sanawiyah SMP. Itu imam kelas 6 Bu, yang mau diuji hafalan itu di akhir ujungnya. Malam pertama sudah panjangnya itu, panjang madnya itu yang 6 harokat. Fatihahnya 6 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah waladdallin. Apa sih kan? Tahu nggak? Yasin. Waduh, saya bilang celaka juga saya nih. Dulu kan waktu belum tahu. Tapi kan Ramadan penuh rahmat. Allahu Akbar. Nah, yang begitu juga kadang-kadang walaupun mungkin sah, tapi kalau belum tahu ini nggak enak kita. Kalau ternyata setelah kita belajar di situ ada kenikmatan, ada ampunan. Coba kalau Bapak Ibu dipanggil misalnya, kita ini punya banyak salah. Itu sama pimpinan, walaisa kamitslihi syai', itu nggak ada yang setara dengan Allah, nggak ada apapun. Punya banyak salah pada orang tua. Tiba-tiba ibu manggil dengan lembut, nak sini. Kamu gak usah pikirkan, kamu anak mama. Mama yang ngandung kamu, mama yang belai-belai, mama yang lahirkan. Mama yang ajarin kamu jalan sama papa gitu kan. Gak ada manusia yang sempurna. Udah, seberat apapun kamu pernah punya salah, mama maafkan. Udah sini, ini peluk sini, peluk mama. Mama maafin ya. Sekarang ada masalah apa? Ini mama punya sedikit, ini ada gelang mama lepas ya, kamu ambil. Ambil buat kamu. Allah tidak ada yang sesuai dengan permisalannya. Kita datang malam pertama di malam Ramadan. Hambaku, engkau menyimpulkan apa sih, sebanyak apa dosamu? Hari ini aku ampuni semua dosamu. Kau punya masalah apa? Sujud. Makanya ketika kita mendapat itu, sholat itu senang gitu, tarawih itu senang. Makanya disebutnya tarawih dari tarwihah. Santai. Santai itu bukan karena apa? Karena senang. 2 rakaat salam, duduk dulu, senang lagi. Terus kita ucapkan kata-kata yang indah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Ya Allah, engkau malam ini yang paling cinta ya Allah kepada hamba, yang paling punya sifat pemaaf. Hamba menyadari banyak salahnya. Maafkan hamba ya Allah dengan segala kemuliaan yang melekat kepadamu. Bangun lagi. Sampai jiwanya merasa tenang. Upaya untuk menenangkan jiwa disebut tarwihah. Jamaknya disebut tarawih. Di suksesnya orang tarawih itu ketika dia telah menunaikan sholat, jiwanya merasa tenang, bukan capek, rusuh. Ya, itu kira-kira tuh, paham ya? Pelan. Nah itu ada ketentuannya, makanya disebut siyam. Jelas? Ada paketnya. Nah ketentuan itu, ini yang kita siapkan sebelum Ramadan supaya siap. Sekarang kita belajari 3 saja, sampai nanti 10 kurang 1/4, saya minta 15 menit lagi, nggak apa ya? Halo? Nggak, kalau nggak boleh saya tutup. Saya pulang, nggak apa-apa. Boleh Bu ya?
Yuk cepat, satu. Ini materi tarhib. Apa yang dianjurkan, dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kita masuk ke bulan Ramadan. Catat dulu referensinya. Satu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Sanadnya bersambung pada Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Nomor hadis yang pertama dalam kitab Bad'ul Wahyi, topik tentang permulaan wahyu. Jadi ada 97 topik di Al-Bukhari. Topik pertamanya kitab Bad'ul Wahyi. Nomor hadis yang pertama. Di situ nanti ada 5 hadis. Insya Allah saya khatam itu ya, dan saya bawa salah satu versi kitab karya di sini Al-Kirmani. Ini bagus sekali. Teman-teman yang pesantren atau kampus senang baca kitab, ini ada syarah selain syarah yang Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari, ini ada syarahnya Al-Kirmani. Al-Kirmani ini keunggulannya menerangkan tentang bahasanya, dari gramatikal, dari maknanya, baru nanti ke riwayatnya, rawinya siapa aja, diterangkan profilnya sampai ke maknanya. Ini bagus sekali. 18 jilid kurang lebih. Saya bawa jilid pertama pas ada di mobil tadi. Udah ya? Satu, meluruskan dan menguatkan niat. Jadi amalan tarhib yang pertama sebelum masuk Ramadan, meluruskan dan menguatkan niat. Dalilnya saya bacakan. Saya insya Allah punya sanad di hadis ini ya. Jadi saya langsung bacakan ke intinya. Qala haddatsana qala an Amiril Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, di riwayat lain yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Baik, untuk pengetahuan saya bacakan ya. Bismillah. Nanti kalau Anda dapat ini, jilid pertama itu bagus. Jadi ditampilkan memahami ilmu hadis secara singkat. Terus profil-profil tokoh hadis siapa saja. Jadi memahami hadis itu nggak bisa baca terjemahan langsung maknanya begitu, tidak. Ada istilah-istilah, ada makna-makna, ada pendalaman. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Bad'il Wahyi. Qala Syekhul Imam Al-Hafidh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari rahimahullahu taala, amin. Awalan babun kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qaulullahi jalla dzikruhu inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'dih. An-Nisa min ayati 163. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana al-Humaydi wa Abdullah bin Zubair qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Yahya bin Sa'id al-Ansari qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim at-Taimi annahu sami'a Alqamah bin Waqqas al-Laythi yaqulu sami'tu Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu 'ala al-minbari qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Nanti dilengkapi di dalam Sahih Muslim kitab Al-Imarah bab qauli innamal a'malu binniyat, nomor hadisnya 1907 seperti yang saya sampaikan. Dengan cepat Nabi mengatakan, perhatikan ini ya, ini jadi standar semua amalan. Apalagi puasa Ramadan. Innamal a'malu binniyat. Sungguh seluruh aktivitas itu, amal jamaknya amal. Saya detilkan sedikit. Amal itu perbuatan yang dipertanggungjawabkan untuk dinilai. Amal. Beda dengan fa'al. Amila ya'malu amal. Ada fa'ala. Amal itu perbuatan, setiap aktivitas yang hasilnya dinilai, dievaluasi. Anda bekerja, ada supervisor mengawasi, mengamati, nanti pimpinan di atas menilai. Itu pekerjaannya disebut amal. Ingat ini ya, semua perbuatan kita selaku manusia itu perbuatannya disebut amal.
untuk menunjukkan bahwa semua perbuatan manusia itu satu saat dipertanggungjawabkan, dinilai oleh Allah dan dievaluasi. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah perbuatannya disebut fa'al. Wallahu yaf'alu ma yurid, bukan ya'malu, karena tidak ada yang mengevaluasi Allah. Jelas? Kalau kata fa'al ditunjukkan untuk manusia, itu sindiran pada perbuatan buruk yang tidak seharusnya dikerjakan sehingga merasa seakan seperti Tuhan yang merasa tidak dihisab. Paham? Oke. Nah, bentuk jama' dari kata amal itu a'mal. Semua perbuatan kita, aktivitas kita, mau jadi saleh, mau tidak saleh, itu hanya bergantung innama adatul hasri, huruf pembatas yang membatasi sebuah hukum. Allah. Seluruh aktivitas kita itu bernilai di hadapan Allah itu hanya berdasarkan pada niatnya. Untuk itulah semua amalan kita itu ada niatnya. Apalagi ibadah yang sifatnya ritual. Sholat ada niatnya? Ada. Niat itu membedakan ibadah dengan rutinitas dan membedakan amal satu dengan yang lainnya. Zuhur rakaatnya berapa, Bu? 4. Asar berapa? Bagaimana membedakan zuhur dengan asar? Niat. Jelas? Bagaimana membedakan 2 rakaat sunnah sebelum subuh dengan 2 rakaat subuhnya? Niat. Paham? Oke. Ini minum nih, minuman. Bagaimana membedakan rutinitas minum menghilangkan haus dengan minum yang jadi ibadah? Niatnya. Bagaimana membedakan Anda ke sini benar-benar jadi ibadah untuk belajar atau ada motif lain? Niat. Ramadan juga begitu. Ada yang puasanya, tarawehnya ingin dilihat Allah, ada yang ingin dilihat manusia. Ada yang ke masjidnya pengen dapat imam yang cepat, ada yang menikmati taraweh. Itu bergantung pada niatnya. Kalau niatnya benar, benar semua amalnya. Kalau niatnya setengah benar amalnya. Kalau niatnya tidak benar, rusak amalnya. Sayang-sayang kita disampaikan ke Ramadan, saat orang lain tidak mendapatinya, kita sampai, tapi niatnya bermasalah, maka bermasalah amalnya. Jelas? Dan kadang indahnya itu di dalam Islam, Allah itu kadang mengantarkan seseorang mendapatkan niat baik itu dengan cara apapun. Ada yang tadinya pengen lihat aja, pura-pura aja, tiba-tiba dapat hidayah jadi baik. Ya. Yuk kembalikan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapapun yang hijrahnya, hijrah itu dalam arti berubah menjadi lebih baik karena Allah. Ingat, hijrah itu bukan pindah tempat. Hijrah itu bukan masuk pada satu golongan, kelompok hijrah, tidak. Hijrah itu merubah keadaan kita lebih baik dengan Allah dan Rasulnya. Lebih kenal Allah, lebih senang ibadah, itu hijrah namanya. Kalau di tempat Anda, di pekerjaan Anda tidak membuat Anda lebih mengenal Allah dengan baik, silahkan cari tempat lain. Itu. Tapi kalau sudah bagus amalnya, sudah baik, maka Nabi mengatakan la hijrata ba'dal fathi, enggak ada hijrah lagi setelah terbuka kebaikan-kebaikan. Ibu kalau punya suami di tempat kerja, gajinya 5 juta sebulan, tapi bisa sholat enak, baca Quran enak, bisa ngasih kabar ke ibu. Atau tempat lain, gajinya 100 juta, sholatnya nggak enak, nggak kenal Allah. Ibu pilih mana? Nggak ada pilihan ketiga, awas loh. Hati-hati ya, maksiat itu menghancurkan. Jadi kalau ada pilihan walaupun gaji besar, fasilitas bagus, tapi maksiatnya banyak, jangan. Itu menghancurkan, karena ngobatinnya nanti lebih daripada apa yang antum dapatkan. Untuk apa antum banyak harta didapatkan hanya untuk ngobati sakit, pikiran gak enak, keluarga kacau. Jelas? Baik, lanjutkan. Nah, motif orang beribadah nanti kelihatannya ibadah, tapi nanti ada 3. 1, motif dunia secara umum. Dunia secara umum. DKM itu kalau malam-malam Ramadan orang datang banyak, seneng nggak? DKM nih. Senengnya karena orang sholat atau potensi kotak infak terisi? Ya. Oke, kalau mau jualan dapat bagian jualannya. Kalau mau dunia dapat bagian dunianya. Termasuk motif yang samar-samar. Yang belum nikah, lihat-lihat kira-kira ada potensi dapat jodoh nggak dalam sholat malam, itu kan? Ya, ayah-ayah calon mertua natap-natap siapa yang rajin-rajin buat anaknya gitu kan. Ya, boleh
boleh-boleh saja, tapi didapatkan apa yang ia niatkannya. Maka dari sekarang niatkan supaya kuat Ramadannya untuk ibadah. Caranya bagaimana? Cara menguatkan niat, keluarkan keutamaan-keutamaan Ramadan tadi. Ampunan, pahala berlipat ganda, doa-doa mustajab. Doa-doa mustajab, doa saat Ramadan itu mustajab. Saya sarankan ya, kalau sedang ibadah Ramadan, tutup dengan doa. Selesai baca Quran, doa. Selesai sholat walaupun 2 rakaat, doa. Ya, buka puasa itu paling efektif. Itu langsung hadisnya jelas sekali. Orang yang puasanya benar, dia berdoa saat buka, itu potensi dikabulkannya tinggi sekali. Di akhirat diberikan kebahagiaan dari puasanya, di dunia bahagianya saat tahu dia berbuka dan dia berdoa. Itu dikabulkan. Ya, makanya setan provokasi betul itu saat buka itu, supaya fokus kita ke makanan dulu. Wah, semuanya. Tahu-tahu baru minum teh manis udah kenyang. Ya, jangan lupa ya. Jadi 1, luruskan dan kuatkan nih ya, dengan cara mengeluarkan keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Gak apa-apa, nanti kalau kurang tulisan ada buku yang pernah saya tulis judulnya Makna Ayat Puasa. Jadi saya turunkan di situ ya, termasuk keterangan-keterangan dari ayat-ayat Al-Quran dari mulai huruf-hurufnya di paket puasa. 2, cepat nanti bagian 3 yang paling pokok, waktu saya tinggal 10 menit. 2, memperbanyak doa agar disampaikan ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat. Memperbanyak doa agar disampaikan ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat, kuat iman dan Islam. Dalam keadaan sehat, kuat iman dan Islam. Dah, perhatikan doanya. Saya bacakan, nanti Anda boleh ikuti. Kalau terlewat, nanti videonya putar lagi. Baik ya? Ada doa yang singkat sebelum hilal terlihat, sebelum ditetapkan besoknya misalnya Ramadan, seperti masih sekarang nih. Seperti sekarang. Kita di bulan apa sekarang? Sya'ban ya. Nah, diberikan kebaikan tadi, kesehatan, kekuatan, iman, Islam, itu dipersingkat dengan barokah. Oke? Mintanya barik, dari baraka yubariku, untuk talabnya meminta kepada Allah barik. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Rojapan sudah lewat. Ulangi ya. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jelas? Wa ballighna apa? Ramadan. Itu doa yang tersambung pada riwayat-riwayat ulama ke kalangan ke salaf as-salih, terhubung. Ada yang menyebutkan sana dalam satu hadis, ada yang menilai hadisnya itu lemah, tapi matannya kuat. Matan itu maksudnya isi doanya. Ya, anggaplah kalaupun bukan hadis, ini doa-doa yang diriwayatkan oleh para ulama saleh kita di masa-masa terbaik, tersambung ke ulama saleh di masa lalu. Jelas? Ya, jadi jangan sibuk menyimpulkan yang salah. Oh, ini hadisnya dhaif, hadisnya tidak kuat. Saya tanya gini, boleh nggak kalau saya berdoa begini? Ya Allah, sehatkan saya di bulan Sya'ban ini. Kuatkan iman saya, berkahi saya, berikan kesempatan untuk sampai ke bulan Ramadan. Boleh nggak? Kenapa yang bahasa Indonesia boleh, yang bahasa Arab nggak boleh? Paham? Jadi yang sibuk terjebak pada sesuatu yang membuat kita tidak fokus beramal. Satu itu, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Perhatikan maknanya. Ya Allah, anugerahkan keberkahan pada kami di bulan Sya'ban ini. Tambahan kebaikan, kesehatan, kekuatan iman, dan dengan kebaikan itulah sampaikan kami ke bulan Ramadan. Begitu cara memahaminya. Jadi bukan sekedar berikan berkah di bulan Sya'ban, sampaikan ke Ramadan, tidak begitu. Berkahi kami di bulan Sya'ban. Berkah itu kumpulan makna tadi, dengan kesehatan, dengan kekuatan Islam, dengan kekuatan iman, dan dengan keberkahan itulah sampaikan kami ke Ramadan. Karena ada orang yang sampai ke Ramadan tidak membawa keberkahan amal sebelumnya, sehingga nggak siap saat masuk Ramadan. Jelas? Nah, itu ya. Baik, teruskan dulu, pelan-pelan. Begitu saat hilalnya terlihat, pas ditetapkan besoknya Ramadan, kan?
Begitu terjadi pergantian itu, ya, hilal. Kan nanti biasanya suka ada pengamatan kan untuk menetapkan Ramadan itu kan. Nah, saat terjadi proses pengamatan itu di hari itu, maka doa berikutnya yang kedua. Ini saya bacakan. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah. Nah, itu bersanad dan langsung diajarkan Nabi SAW. Saya bacakan terjemahannya. Allahumma ya Allah, dengan segala ketundukan dan kerendahan hamba, ahillahu alaina, mohon hadirkan awal Ramadan ini kepada kami semua. Bil yumni, dengan perasaan nyaman dan senang. Karena ada orang yang begitu tahu besoknya puasa, kok hatinya malah nggak senang. Besok puasa? Ya, kok cepet amat ya. Ada yang begitu? Puasa lagi. Berarti hatinya kurang tenang. Kita minta dikasih tenang, ketenangan yang membuat kita nyaman. Bil yumni wal iman, dan dengan kekuatan iman. Kalau imannya kuat, amal solehnya kuat. Jelas? Wassalamati, dan keselamatan, fisiknya sehat. Ada yang imannya kuat tapi nggak sehat, sehingga harus terapi dulu, puasanya qadha. Ya, imannya kuat, fisiknya sehat. Wal Islam, kemampuan berislam. Kemampuan berislam itu menunaikan amalan-amalan yang pokok khususnya dalam syariat. Masuk Ramadan syahadatnya kuat. Rukun Islam kan 5 kan? Kemampuan berislam itu kemampuan menunaikan yang 5 dengan baik. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadatnya kuat. Jadi nggak terganggu kalau syahadatnya kuat, nanti syariatnya ikut syahadat. Nah, siapa yang salatnya asyhadu an la ilaha illallah, merasa disaksikan Allah? Ini masalah. Pondasi utama kita itu syahadat, tauhid. Salatnya bertauhid, zakatnya bertauhid, puasanya bertauhid. Itu yang dimaksud karena Allah itu lillah. Jadi kalau rukun yang pertama ini benar, yang lain-lainnya kuat. Kalau pondasi bangunan kita itu kuat, tiangnya kuat, semua kuat. Jadi syahadat itu jangan dipahami di lisan saja, tidak. Turunan ke bawahnya, rukun Islam yang keduanya salat. Salatnya pakai syahadat, merasa diperhatikan Allah, merasa dilihat Allah, sehingga muncul sifat ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tara, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Itu kan satu rangkaian tuh. Ya, di hadis Muslim nomor hadis yang ke-8 tuh. Jelas? Nah, kemampuan berislam artinya apa? Kemampuan ikhlas dalam beramal. Nanti saat Ramadan merasa disaksikan Allah, puasanya dilihat Allah. Ya? Salatnya merasa diawasi Allah. Meningkat salatnya. Kadang-kadang nanti kan sering kali terjadi kita nggak ingin lihat lagi tahun ini. Ya. Ada kemajuan ya. Kemajuan dalam salat tuh. Ya, safnya maju. Malam pertama penuh, kan? Pertengahan mulai maju, terakhir maju, hijrahnya pindah ke kereta. Pada mudik. Ya, lupa akan ada mudik akhirat. Ya, wassalamati wal Islam, fisiknya bagus, bisa menunaikan amal dengan baik. Yang ketiga tadi ada zakat, rukun Islamnya, bisa infak dengan baik. Dari sekarang nabung ya, siapkan untuk Ramadan khusus. Gak apa-apa, saya punya 30.000, siapkan sehari 1.000. Jangan lihat nominalnya. Pakai syahadat, pakai tauhid amalnya. Ini yang terbaik, yang paling halal, saya punya 30.000, saya bagi sehari 1.000 sampai Ramadan selesai. Tapi pakai tauhid, lillah. Yang penting Allah ridha ya Allah. Ini perasaan keringat saya karena Engkau yang Maha tahu bagaimana aku mencarinya. Aku mendapatinya, aku berdoa siang dan malam untuk dapat ini. Ya Allah, terima amalku. Nah, begitu diberikan itu doa minta. Apa hajatan tuh? Ukur tuh 30, keluarkan dari sekarang. Doa hari pertama setelah saya infak. Untuk ayah saya dulu, untuk ibu saya, untuk istri, untuk anak-anak. Baru yang lain-lain, karir apa, belajar dan sebagainya. Gitu, satu-satu dari sekarang. Siapkan nabung yang benar. Ya. Nah, demikian puasa tingkatkan. Nanti kalau yang lagi umrah, ya umrah yang benar. Kalau pengen haji, doa yang betul tadi. Itu yang saya maksudkan tuh itu. Wassalamati wal Islam. Rabbi wa rabbukallah. Nah, ini itu untuk menguatkan kedekatan kita dengan Allah. Jadi kita minta tadi begitu akhir bulan Sya'ban mau ada sidang isbat tuh, lagi pengamatan hilal, doa itu langsung bacakan.
Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Jelas? Baik. Alhamdulillah. Yang ketiga, ini yang terakhir. Saya boleh tambah 10 menit gak? Alhamdulillah. Oh silahkan ibu mau sampai jam 12 boleh. Saya pulang. Boleh. 3. Menyiapkan kurikulum amal Ramadan. Ini yang paling penting. Menyiapkan kurikulum amal Ramadan. Nah, bikin jadwal Ramadan. Bismillah. Nanti puasa mulai tanggal berapa ya? Tanggal 1. Wah, batal 17 hari antum. Hati. Aduh, jam 10. Antum kelamaan duduk nih. Ngapus begini ya. Alhamdulillah. Puasa tanggal 18. Ini misal ya, bikin pakai bahasa Indonesia saja, nomor, ya kan, hari, program atau amal. Sini, pelan-pelan. Ini misalnya tanda dikerjakan, ini terlewat, ini sebab, ujungnya lagi motivasi. Misal nomor 1 sampai taruhlah 30. Apa saja amal-amal pokoknya Bapak Ibu sekalian? Itu 1. Ya saya turunkan beberapa ya. Misal programnya yang sholat nih. Kalau yang fardu itu udah biasa. Tidak Ramadan pun tetap wajib. Nah Ramadan naikkan standarnya. Sholat-sholat sunnah yang hukumnya sunnah, nawafil, itu keluarkan semua. Misal rawatib 12 rakaat tuh. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Kalau lagi di kantor, nggak sempat 4 sebelum zuhur, boleh 2. Boleh 2. Hadisnya dari Ibnu Umar, didiskon yang 2-nya. Jadi 10 jumlahnya. Ada hadisnya jelas, hafidtu 10 rakaat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan yang zuhurnya dari 4 jadi 2. Yang mutlak 4 rakaat sebelum asar, salat duha, ya kan? Syuruk misalnya, semampu kita kerjakan. Tapi dari sekian salat sunnah ini, yang nawafil ini, mohon yang paling penting adalah tarawih. Tarawih. Ini yang paling penting. Itu yang tadi disebutkan di hadis Al-Bukhari, nomor hadis 37. Di kitab ini halaman 215. Ya. Subtopik yang ke-26. Di hadis Muslim juga disebutkan nomor hadis 759. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sanadnya tersambung pada sahabat Abu Hurairah. Singkatnya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Pastikan kualitasnya. Makanya kenapa disebut tarawih? Berapapun jumlah rakaatnya. Ya, berapa rakaat tarawih? Kalau tidak tahu, gampang katakan Allahu a'lam. Ya, berapa jumlah rakaat tarawih? Itu selama ini berapa? Enggak jelas nih. Pripun nih. Nah, dalilnya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Nabi pernah ditanya satu kesempatan, ada yang tanya, ya Nabi, sholat malam tuh gimana? Nanti ini ada di hadis riwayat Muslim, nomor hadisnya 749. 749. Apa jawab Nabi? Sholatul laili mathna mathna. Sholat malam itu tunaikan 2 rakaat, 2 rakaat. Ya? Jadi maksudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat lagi salam. Jelas? Nah, sebentar, belum selesai hadisnya. Dalam satu riwayat, fa idza khasya ahadakumus subha falyutir rak'atan wahidah, falyusalli rak'atan wahidah.
Jika engkau khawatir menduga subuh akan segera tiba, tutup dengan witir 1 rakaat. Pertanyaan saya, Nabi membatasi nggak berapa jumlah rakaatnya? Tidak. Nabi cuma katakan tunaikan 2, setelah itu salam, setelah itu 2, setelah itu salam. Kalau engkau khawatir subuh akan segera tiba, ya kan, belum sempat sahur, belum siap-siap, maka tutup dengan witir 1 rakaat. Nabi batasi rakaatnya enggak? Tidak. Jadi sebetulnya tidak ada batasan rakaat dari hadis umum ini. Hadis umum ini tidak ada batasan rakaatnya secara umum. Yang penting sebelum subuh tiba, waktu sahur masih ada untuk makan, tutup witir 1 rakaat. Pertanyaannya, semua mencari kan Nabi sholatnya bagaimana? Berapa rakaat supaya jadi standar? Kalau enggak nanti kan bebas-bebas. Nabinya bilang 2 kok, udah itu 2 kok gitu kan? Berarti 2 dengan 2 4, tutup 1. Cuman masalahnya sampai subuh. Gimana memahaminya kan? Nah, sebagian nanti ada yang lihat-lihat Nabi. Lihat ikut di belakang Nabi. Sebelum Ramadan lihat Nabi sholat, tanya pada Sayyidah Aisyah dulu. Bagaimana sholat malamnya Nabi? Aduh, nggak usah ditanya deh. Berapa bagusnya, berapa rakaatnya, panjangnya, bagusnya. Penasaran tuh orang-orang itu. Sholat di belakang Nabi. Nanti ini bisa ditemukan di Al-Bukhari dari nomor hadis 2010 sampai nomor hadis 2012. Riwayatnya Sayyidah Aisyah dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma wa jami'an. Tiba-tiba ikut di belakang Nabi. Ya. Salatnya Nabi itu Masya Allah. Yusalli arba'an, thumma yusalli arba'an, thumma yusalli thalathan. Salatnya 4 di sini tafsir lagi oleh para ulama. Maksudnya 2 salam, 2 salam, gitu kan? Terus 4 2 salam, 2 salam. Terus diwitirkan 3 rakaat. Jelas? Baik. Ikut di belakang. Ternyata Nabi itu rakaat pertamanya Al-Baqarah 100 ayat. Sebagian sahabat mengira akan ruku, lanjut 286 ayat. Dikira akan ruku Ali Imran, nyambung 200 ayat. Dikira akan ruku, nyambung lagi An-Nisa 176 ayat. Barulah itu selesai rakaat pertama, baru ruku. Jadi rakaat pertamanya 5 juz 4 halaman. Besoknya nggak ada yang ikut lagi. Pindah hadisnya kemana? Abu Daud. Nomor berapa? 1367. Rawinya siapa? Ibnu Abbas. Tadi yang senior, sekarang yang junior. Di kediaman Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha. Bangun Nabi, kata Ibnu Abbas, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha min naumihi fajalasa wa masaha bi yadihi min athari naumi. Kebiasaan Nabi kalau bangun malam hari beliau duduk dulu. Jadi Nabi itu kalau sholat malam itu nggak langsung ba'da isya, sholatnya tengah malam sampai mendekat ke subuh, termasuk Ramadan tengah malamnya. Allah. Kemudian apa? Beliau duduk dulu supaya mengalir darah dengan baik, supaya tenang, lalu mengusap ini bekas ngantuk di mata, dihilangkan dulu bekas ngantuknya. Jadi baca doa itu dalam keadaan sadar. Nggak ada doa di Islam dibacakan dalam keadaan tidak sadar. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bangun jam 3 begitu ilaihin nusyur jam 6. Rupanya pas amatan amat gitu. Nah, kemudian waqara khawatima Ali Imran, beliau bacakan 11 ayat terakhir surah Ali Imran, yang ayat 190 sampai ayat 200. Ya, baru kemudian baca doa yang tadi, wa dhahaba ila syinin mu'allaqah. Baru pergi ke tempat yang tertutup, beliau berwudu dari satu bejana air itu, wudu. Setelah itu kemudian menunaikan sholat. Nah, Ibnu Abbas ini ngikut di belakangnya, ditarik oleh Nabi sejajar. Ditarik ini 2 alasan sejajar ini. 1, ada anak-anak. Kalau ada anak-anak ibu, khawatir bapak di belakang itu, khawatir kita sholat terjadi apa-apa, boleh ditarik ke samping kita, mainnya di sekitaran kita di sini, atau ikut sholat di samping kita. Yang kedua, menunjukkan kebolehan sholat malam berjamaah untuk pendidikan, untuk memberikan rasa kebersamaan dalam konteks mendidik keluarga, ayah jadi imam, istri anak ikut di belakang tahajud bareng-bareng, boleh dengan hadis ini. Jangan dipisah-pisah mana hadis, kadang sering dipotong hadis-hadis itu. Ini satu kesatuan. Nah kemudian setelah itu apa? Sholat. Nah pengamatan Ibnu Abbas, Nabi sholat 2 rakaat. Ya, 2 rakaat, salam. 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 Baru witir. Sebelumnya beliau menunaikan dulu sholat pembuka. Sholat pembuka. Saya sering istilahkan warming up gitu kan.
Itu 2 rakaat. Jadi kalau 5 kali 2 berapa? 10. Tambah witir 1 berapa? 11. Tambah pembukaan 1 berapa? 2 tadi berapa? 13. Nah kesaksiannya Ibnu Abbas itu 13. 2 untuk pembukaan, yang 10 rakaatnya itu diikutkan sholat, yang satunya witir. Berapa jumlahnya? Nah 11 ini, awas, bukan batasan rakaatnya harus 11, bukan. Ketika ditunaikan itu menjelang ke fajar selesai, tapi 1 rakaatnya berapa? Ada yang mengamati 1 rakaatnya Nabi itu rata-rata itu ya, seperti yang tadi saya sebutkan, 1 juz gitu, paling standar. Ambil paling standar, paling gampang, 30 hari khatam Quran kan sekali, paling standar kan. Jadi kalau ada yang nggak khatam sekali aja selama Ramadan, itu nggak standar tuh. Standar Nabi aja, Nabi senabi-nabinya Nabi, beliau paling ngasih yang standar sekali. Bisa puluhan kali tuh bisa, tapi kenapa ngasih sekali? Untuk standar bagi umatnya. Jelas? Nah, jadi kalau ada masuk Ramadan tidak khatam Quran sekali, itu di luar standar. 2 kali boleh. Nah kalau kita tidak menyempatkan diri, itu nggak bagus. Tapi kalau nggak sempat sampai habis, usahakan di taraweh, ikut imam yang saat dalam tarawehnya, selesai taraweh 1 juz selesai. Kalau 30 malam berapa? 30 juz. Oleh karena itu distandarkan setelah itu malam-malam itu setiap taraweh 1 juz. Jelas? 1 juz itu kan berapa halaman sih? 20 halaman standarnya, 10 lembar. Jadi kalau mau 10 rakaat boleh-boleh saja, setiap rakaat 1 lembar, supaya ketika selesai 10 rakaat 20 halaman, 1 juz. Ini yang standar dulu dikerjakan. Tapi tidak mudah orang berdiri setiap 1 rakaat 1 lembar, 1 lembar tuh kan. Mulai ini naik kanan 1, kiri 1 naik. Udah gitu dari kaki naik ke mulut. Biasanya kan dari mulut turun ke kaki, naik ke mulut. Nah kan? Udah mulai iseng-iseng di belakang ikutin bacaan imam. Ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ada macam-macam belakang tuh. Mulai aminnya udah mulai nggak kompak. Amin. Maka di era Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, gimana caranya? Itu tetap 1 juz, tapi ringan. Maka dipecah. Karena Nabi tidak membatasi kan? Kata Nabi apa? Salatul laili masna. Maka di era Umar bin Khattab, yang tadinya nggak berjamaah itu acak-acakan. Acak-acakan itu maksudnya yang ini sholat di sana, ini sholat di sini, ini begini. Merinci pada hadis yang tadi Ibnu Abbas, dikumpulkan oleh Umar 1 masjid, ditetapkan imam 1. Iya jamaah. Supaya ringan berdirinya, nggak timbul kayak yang tadi itu, dipecah jadi 2. Yang 10 itu, 10 nih. Halo? Nah, nih. Setiap 1 rakaat kan tadinya biasa 1 juz kan, udah pecah aja jadi 2 nih. Ini setengah, maaf ini 1 lembar, 1 lembar, 1 rakaat 1 lembar, pecah jadi 2 nih, setengah lembar, 1 halaman. Maka yang 1 jadi 2. Jelas? Supaya gampang. Itu 10 jadi lebih ringan karena dibagi kedua bagian setiap rakaatnya. Kalau 10 setiap 1 dijadikan 2, maka 10 rakaat dikali 2 berapa? 20. Maksud 20 itu untuk menjaga bacaan Qur'annya supaya tetap seperti orang-orang dulu, penuh banyak bacaannya, lebih ringan berdirinya. Itu maksudnya. Makanya mutawatir tuh, 4 imam mazhab itu meneruskan 20 rakaat dengan harapan apa? Bacaan Quran diperbanyak dibandingkan hari-hari biasa. Minimal menjaga standar ini, selesai 1 juz setiap malam. Witirnya jadikan 3 supaya nutup tuh. Maka disinilah muncul 23 rakaat. Nah, maka kalau kita baca di 4 mazhab itu mutawatir tuh, banyak. 20. Tujuannya apa? Bukan untuk berdebat, ini 10, ini 23, ini yang sunnah, ini yang bid'ah. Bukan itu. Tujuannya menikmati tarawih supaya dibacanya enak, bacaan Qur'annya banyak, menikmati sholatnya. Jelas sampai sini? Yang salah itu yang tidak
Nih intinya. Awas ya, ingat tarawih itu paket penyempurna Ramadan. Karena siangnya puasa, siangnya siyam, malamnya qiyam. Itu sudah satu paket. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Jelas sampai sini? Baik. Kalau misalnya ada Makkah, ada Madinah, ada yang lain, itu bukan patokan. Karena setiap berganti kepemimpinan, rejim, kadang berganti kebijakan. Ya, dulu zamannya Imam Malik tumbuh, setelah dari zaman sahabat ke tabi'in, Imam Malik itu imamnya Madinah. Imam Darul Hijrah namanya. Masih 20. Kemudian mazhabnya turun lagi terus ke Imam Ahmad bin Hanbal tahun lalu masih 20, sekarang 10. Karena kebijakan tertentu nggak apa-apa. Mungkin kan karena padatnya di situ ada yang tawaf. Kan umroh banyak saat Ramadan. Ya, maka diberi kesempatan. Ini yang formal di sini 10 dulu. Nanti yang lainnya kalau mau melengkapi silahkan setelah itu karena banyak yang tawaf, banyak yang macam-macam. Itu harus dilihat ke situ juga. Jadi jangan saling menyalahkan. Karena itu mengurangi pahala dalam dan kualitas dalam ibadah. Lanjutkan. 2 Quran. Udah lewat 10 menit nih. Oh, baik. Dua program. Saya sebut 3 aja yang pokok ya. 2 Al-Quran. 2 Al-Qur. 1 sholat, kedua Al-Qur. Ingat ya, Ramadan itu bulan Al-Quran. Dari sekarang latihan menumbuhkan kecintaan pada Al-Quran. Latihan ngaji. Dan tolong catat ini penting. Saya mau sampaikan satu hal yang penting. Dan ini akan menjadi rahasia kita hari ini. Di antara kita saja ya. Siap? Jangan ukur standar amal kita dengan amal orang lain. Jangan ukur standar amal kita dengan amal orang lain. Ada ya? Jangan ukur dengan si fulan. Kalau dia lebih baik, jadikan motivasi. Tapi jangan merasa kita itu rendah, tidak punya amal, kesempatan tidak. Cara mengukur kita adalah perubahan kita dari sebelum dan saat ini serta masa depan. Antum gak pernah ngaji, misal duduk di majelis ilmu, sekarang tiba-tiba bisa duduk. Itu sudah luar biasa yang harus ditanamkan rasa syukur. Jangan bandingkan dengan orang yang tiap waktu bisa ngaji, tidak. Artinya Allah kasih perubahan pada diri kita. Dan hidayah kadang datang dari situ. Didorongnya bisa macam-macam, dengan dagang atau dengan tugas dari kantor. Saya ada tugas intelijen harus ke pengajian, gak apa-apa, awalnya dari situ, lama-lama ikut ngaji baik, belajar. Gak apa-apa. Dagang misalnya, gak apa-apa. Ya, itu ada istilahnya di fikih itu, hidayah yang tidak terbawa secara langsung tapi memberikan keindahan yang sangat luar biasa. Gak ada masalah. Saya senang siapa aja punya kesempatan untuk jadi baik, jangan dibatasi. Sepanjang manusia, jangan pernah mencela kehidupannya. Seorang boleh salah tapi masih punya hak untuk jadi orang baik. Jadi saya menganjurkan jangan sibukkan mencela orang, jangan ikut-ikutan pada perbuatan yang hanya memecah kita untuk pada yang tidak baik. Balik sini. Ya. Nah, jadi caranya begini. Jangan simpulkan kalau saya belum bisa ngaji nggak ada kesempatan baca Quran, tidak. Walaupun harus terbata-bata, walaupun harus mulai, targetkan bismillah. 1 sampai hari 30 saya setiap 1 hari 1 juz. Nah, untuk dapat itu sekarang masih ada waktu, masih ada kurang lebih 1 pekan ke depan ini. Dari sekarang latihan ngaji. Kalau nggak ditanamkan kecintaan pada Quran sekarang, besok-besok nanti abai terhadap Quran saat Ramadan. Dari sekarang. Termasuk malam bangun sholat, latihan. Supaya terbiasa nanti besoknya saat Ramadan. Jelas? 1 tadi apa amalannya? Yang kedua yang ketiga sedekah. Yang ketiga sedekah. Yuk, zakat. Ya, zakat antum misalnya, tolong kalau ada kewajiban zakat mal dicatat hari dan waktunya. Misal beli emas, catatnya bulan hijriahnya, jangan masehi. Karena bedanya nanti sekitar 14 hari. Jadi kalau Anda gunakan masehi, Anda telat bayar zakat 14 hari. Kalau diakumulasi nanti bisa telat setahun, bisa double. Nah, jadi catat misalnya saya keluarnya beli emas di bulan Rabiul Awal misalnya, kan? Nah, maka keluar Rabiul Awal. Nah, sekarang begini, boleh nggak karena satu keadaan tertentu saya pengen majukan di bulan Ramadan? Boleh. Karena ada satu hal yang mendesak, ingin diawalkan, nisabnya sudah cukup. Cuma dengan catatan nanti nisabnya akan disesuaikan juga dengan saat bulan kita tepat membeli emas itu. Misal, jatuhnya Rabiul Awal,
Bulan depan Ramadan, berarti masih 5 bulan. Rabiul Awal kan bulan keberapa? 3 kan? Baik ya, Ramadan 9. Sekarang Sya'ban. Sya'ban ke Rabiul Awal 5 bulan. Dari Ramadan masih 4 bulan. Harga emas masih 3 juta misalnya. Ya, nasabnya dikeluarkan, nisabnya. Baik, kalau kita cek misalnya, oh saya punya, bukan saya, Anda punya misalnya 1 kilo ya, berarti 3 miliar misal kan, misal saja. Keluar berapa? 2,5%. 2,5% berapa? Gampang, kalikannya begini, kali 5 dulu bagi 2. 375 kan? Ya, 375 juta misalnya dikeluarkan, tapi ternyata ketika sampai Rabiul Awal ternyata naik emasnya di 5 juta. Nah, tinggal tambahkan nanti begitu masuk ke waktunya. Jelas di sini? Karena suka ada pertanyaan, boleh nggak zakat saya keluar di bulan Ramadan? Ulama mengatakan boleh jika ada hal yang mendesak yang harus dikeluarkan, ada yang membutuhkan. Jelas di sini? Nah, yang pasti dari sekarang nabung, siapkan untuk Ramadan. Ya, bentuknya bisa uang boleh. Saya ke masjid kan suka ada kotak infak kan, jalan. Itu bukan mobil-mobilan tuh, kotak infak tuh. Ya, nggak usah lihat orang. Saya 1.000, besoknya 1.000 lagi, kan? Dan seterusnya. Boleh bentuk makanan, boleh beli makanan, diantarkan ke orang lagi baca Quran. Dia baca, kita dapat pahalanya tuh, masya Allah. Yang baca dia, pahala kita dapat. Ya, Mas kalau bisa yang baca yang banyak ya, gitu. Jadi semoga sukses. Kita pulang. Kita juga baca, mungkin nggak sebanyak mereka. Siap? Insya Allah ya. Nah, 3 itu aja dulu. Salat, kedua Al-Qur'an, dan ketiga sedekah boleh atas nama orang tua yang telah meninggal, boleh. Misal saya mau beli mushaf, di atas namakan orang tua yang telah wafat, saya kasih penghafal Quran, boleh. Ya. Tapi kalau saran saya, nggak dituliskan, nggak dikasih foto pun itu lebih bagus. Ya, misalnya nggak usah dikasih foto sehingga tidak mencegah kesan-kesan yang kurang baik. Oh, ini foto neneknya dia ya, udah amat ya, udah lah. Nah, kan mushaf ya, supaya ada fokus untuk bacaan dan sebagainya. Allah menghisab pada niat. Ya, jelas sampai sini? Nah, ini kita baru bicara persiapan, belum pokok amalan. Ya, tentang benarnya niat, tentang syarat, tentang rukun, tentang qadha puasa, tentang hal-hal terkait puasa kita belum bahas. Insya Allah tahun ini nanti ada halakah-halakah yang mungkin saya sampaikan via rekaman ya, untuk selama Ramadan. Saya mungkin Ramadan tidak akan mengisi, saya akan fokus berevaluasi diri. Nanti Anda boleh kasih masukan, kan saya banyak salah pas ditemukan. Boleh nanti kasih masukan supaya saya bisa evaluasi, duduk bermunajat pada Allah, menghisab dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz mau bertanya. Ini materi selesai ya. Jawab pertanyaan 10 menit boleh? Yang mau ditanyakan ini persoalan hubungan saya dengan orang tua. Ini Adinda dari Ternate, Maluku Utara. Saat umur saya 5 tahun, mama meninggal. Semoga Allah berikan rahmat dan kebaikan ya. Saat umur saya 10 tahun, papa menikah lagi. Saat itu hubungan saya sama papa sudah tidak dekat, padahal sebelum menikah sangat dekat. Intinya papa fokus hanya ke keluarga barunya. Saya ini harus mandiri sampai sekarang. Dan tidak punya cara, mau gimana Ustadz? Hanya bisa doa, insya Allah hanya kuasa Allah yang bisa hubungan saya sama papa saya lagi kembali seperti waktu dulu. Mohon penjelasannya. Apa yang harus dijelaskan? Yang harus saya sampaikan adalah, satu, membangun kesadaran bahwa beliau adalah ayah Anda. Dan tidak ada mantan ayah. Tidak ada mantan anak. Baik ya? Yang ada adalah upaya kita untuk selalu menampilkan yang terbaik, niatkan sebagai pengabdian kita birrul walidain. Jangan hanya melihat ayah atau dengan pasangan beliau, dengan keluarga beliau. Barangkali begini, bukan ayah tidak memberikan perhatian, barangkali kita belum selesai dengan diri kita untuk menerima keadaan itu sehingga kita bisa memberikan perhatian dengan lebih baik. Cari perhatian Allah, niatkan karena Allah dengan berbakti kepada ayah. Saya yakin Allah akan memberikan jalan yang terbaik, baik melalui ayah secara langsung ataupun juga Allah berikan dengan cara-cara yang Dia kehendaki. Yang pertama adalah perbanyak doa. Yang kedua, tingkatkan bakti dengan cara yang mampu kita lakukan. Ya, misalnya datang, kunjungan, silaturahim, bangun hubungan baik dengan keluarga yang ada, bawa hadiah kalau kita ada sesuatu yang kita miliki, dan niatkan karena Allah supaya tidak banyak kecewa.
Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadilatul Ustaz di Hidayat Allah yarham alaik. Bismillah, atlub min du'aikum fil muwasalah dirasa kharijal bilad insyaallah. Qad sajjaltu fi Saudiyah wa sa'usajjil imtihan al-Arabiyyah wal Maghrib aw Libya aw ghairaha min al-buldan allati apa ini? Oh, tadrusun al-ulum al-islamiyyah wal arabiyyah li fahmi daqiqil Qur'anil Karim. Yassarallahu umurana wa umurakum. Wa jazakallahu alal khair wa barakallahu fikum. Khair, alhamdulillah. Paham? Tidak. Jadi, ini beliau minta doa supaya bisa lulus kuliah di luar negeri. Sekarang sedang tes untuk Saudi, tapi pengen juga tes di tempat lain, di Maroko, di Libya, ya. Ya kalau nggak ada di Maroko, di Merauke, dah, ya. Kalau nggak ada di luar negeri bisa di Nagreg, insya Allah. Yang penting niatkan ya. Jadi kalau ada peluang ikuti saja informasi yang ada di akhir. Kalau ada peluang-peluang keluar, insya Allah nanti kami fasilitasi, buka. Saya akan menerima tamu juga dari kemarin Libya sudah, kita dengan Mesir juga di Al Azhar, insya Allah ada, dengan Tunis, insya Allah ada. Kemudian Saudi dalam waktu dekat saya menerima tamu juga, nanti insya Allah kita sambungkan. Ada juga kita dengan kampus-kampus. Yang penting niatkan, nanti kalau ada waktunya kita umumkan di Instagram ya, supaya bisa ikut menyimak. Assalamualaikum Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan suami mohon doa agar promil bayi tabung yang akan kami jalani insya Allah dimulai bulan ini diberikan keberhasilan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kebahagiaan dan keselamatan dunia maupun akhirat. Jazakallahu khair. Semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran dengan cara yang benar, dengan hasil yang benar, diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Niatkan untuk menaati Allah. Dibaca salah satu doa dari Nabi Zakaria alaihissalam, Rabbi la tadharni farda. Rabbi la tadharni farda. Ya Allah, jangan biarkan aku hidup sendiri, anugerahkan keturunan yang melanjutkan kebaikan-kebaikan untuk beribadah kepadamu dalam keadaan yang kau ridhai. Wa anta arhamur rahimin. Atau juga sambil sholat malam, bacakan ada doanya di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 38. Ya, hunalika da'a Zakaria rabbah, qala, dari sini doanya, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, banyak orang mengatakan aku enggak mungkin punya keturunan. Hari ini, saat ini, aku hanya memohon padamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Darimu saja ya Allah, kau pasti mendengar doaku. Kalau pada yang maha mendengar belum terkabul juga, kepada siapa lagi lantas aku mesti memohon. Itu diantara doanya. Semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan. Ustaz, saya mohon izin curhat dan minta doa. Nanti curhatnya saya baca di mobil saja ya. Insya Allah didoakan yang baik. Kita karena waktunya terbatas, 3 menit lagi. Assalamualaikum Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fulan, izin saya tidak sebut namanya dulu ya. Saya berasal dari Aceh, Masya Allah. Kedua orang tua saya fans banget sama Ustaz, selalu nonton video Ustaz ceramah, dan pernah sekali waktu orang tua saya bilang kapan Ustaz hadir di Aceh. Saya ingin minta doa dari Ustaz supaya bisa membawa ortu saya umrah Ustaz, itu janji saya dari dulu untuk berbakti pada orang tua. Mudah-mudahan Anda diberikan kelancaran, kemudahan, bekerja dengan yang baik, mendapatkan rezeki dari tangan Anda sendiri, dengan keringat Anda sendiri, supaya dengan dari situ Allah berikan ridha dan kemudahan yang lebih kuat. Insya Allah kita masih fokus juga di Aceh ini, mendampingi. Saya sedang dengan teman-teman, bukan sendiri, meneruskan program yang kemarin. Kami belum berhenti sampai sekarang, kita sedang bangun hunian sementara, Huntara, tapi ngambil proyek khusus satu desa di Lintang, di Tamiang, satu dusun 840 kakak di situ. Terus yang kita maksimalkan masjidnya dulu, bangun balai persiapan Ramadan, kemudian memperbaiki rumah, bangunkan Huntara bagi yang sudah tidak ada. Lalu kita membuat untuk ketahanan pangan minimal untuk Ramadan ke depan. Kita bikin untuk padi dengan pola baru, bawahnya ikan, kemudian ada sapi yang kita siapkan supaya bisa disembelih untuk Idul Fitri, dan skema untuk beasiswa. Saya pengen anak-anak Aceh sampai Papua itu harus ada yang belajar, keluar sampai pintar, bangun lagi daerahnya masing-masing. Aceh itu kaya, gasnya, emasnya, harus ada orang Aceh balik lagi, bangun, harus sekolah sampai pintar-pintar, balik lagi. Hanya orang Aceh yang tahu Aceh, hanya orang Jawa tahu Jawa, hanya orang Kalimantan tahu Kalimantan. Kalau kita ingin bangun Indonesia, putra daerah mesti balik kembali ke daerah, bangun daerahnya lagi.
Ya, nanti saya sudah siapkan pola tuh untuk beasiswa. Supaya anak-anak Aceh itu muncul ulama-ulama lagi, belajar lagi, keluar, balik lagi, jadi ulama, masjid hidupkan. Kemudian yang sukses di Jakarta itu pulang-pulang coba beri perhatian. Bangun lagi, hidupkan lagi, kasih anak-anaknya beasiswa, sekolah bangun lagi, kan yang kaya-kaya juga banyak tuh. Ya, semua daerah, bukan hanya Aceh. Termasuk sampai ke ujung Papua. Ya, insya Allah kami sedang siapkan skema bagi yang beasiswa dari adik-adik Papua itu. Terus balik, bangun lagi Papua. Ya. Doa apa yang paling mustajab ketika bulan puasa Ramadan dan untuk bisa ketetapan hati buat seseorang, Ustaz? Jangan tujukan buat saya. Ini dulu satu nih kalau yang perempuan. Laki-laki, tapi ini tulisan laki-laki lah. Kalau perempuan nggak begini. Jarang ada perempuan nyobeknya begini nih. Ini buat laki-laki. Semua doa saat Ramadan itu mustajab ketika dilakukan dengan niat yang benar. Kalau masalah ketetapan hati, ada calon ingin tetap hatinya, minta pada Allah ditunjukkan kebaikan dengan pilihan tersebut. Pakai bahasa sendiri aja. Ya Allah, jika dia memang baik untukku, untuk dunia dan akhiratku, berikan tanda kebaikan darinya kepada diriku yang engkau ridhoi dengan itu semuanya. Nanti ditampilkan, bisa jadi dalam mimpi, macam-macam. Dulu istri saya mimpinya ketemu Pak D-nya, ngasih tahu itu jodoh kamu katanya. Nah, ke saya. Nggak usah pakai cieng, nggak usah pakai apa-apa, kamu sudah menikah. Udah menikah, anak saya 5. Udah. Maaf ya yang belum nikah ya. Nah, udah. Boleh minta aja dan nggak perlu aneh-aneh lah. Ya, kalau kelihatan baik, ya Allah, dekatkan aku dengannya ya Allah. Berikan aku ketetapan dengannya. Kalau dia memang milik orang, aku juga orang ya Allah. Terlalu maksa itu. Nah. Masih ada waktu? Masih aja. 10:30 sudah ya? 5 menit lagi ya? Cukup ya? Cukup. Ya boleh Anda 11. Mana tadi yang benar? Saya 10:30, 11 tuh. 11 loh Mas. Assalamualaikum Ustadz, perkenalkan nama saya Pulan. Oh tadi sudah dengan dari Aceh. Antum yang minta tadi ya Mas? Langsung pulang. Antum udah dapat jawaban, pamit nih. Ini panjang ya. Nanti kalau panjang-panjang saya baca di mobil. Intinya aja, tanya intinya. Kalau puasa intinya pengendalian diri. Kalau tanya intinya apa? Bismillah Ustaz, semoga kebaikan selalu menyertai Ustaz dan keluarga. Semoga Anda diberikan kebaikan yang lebih dan keluarga Anda. Tolong beri saya nasihat agar Ramadan bisa menahan diri, terhindar dari membicarakan keburukan pemerintah. Yang selalu saya lihat setiap membuka media sosial. Saya juga tidak bisa menghapus medsos karena ingin update kondisi Palestina. Nasihat saya, tahan diri. Hindarkan diri dari membicarakan keburukan pemerintah. Kalau mau buka media sosial, lihat yang bermanfaat. Ini satu hadis saja. Kenapa begitu nyebut tuh kamera naik semua? Semua sama saja. Lihat ini. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk tanda baiknya keislaman seseorang meninggalkan yang tidak penting. Ya, meninggalkan yang tidak, saling mencela tidak penting. Mengorek-ngorek aib orang tidak penting. Termasuk berkomentar pada sesuatu yang kita tidak tahu, yang hanya menyebabkan polemik, itu pun tidak penting. Jelas? Maka selama Ramadan evaluasi diri. Tampilkan yang baik-baik. Kalau kita merasa ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, keinginan kita, suarakan dan salurkan dengan cara yang baik. Kita ini muslim, punya aturan-aturan kebaikan. Suarakan, mencela tidak akan melahirkan sesuatu kecuali rasa permusuhan kepada siapapun. Mau pemerintah, mau kita semua, mau antar kita, siapapun, tidak akan melahirkan kebaikan. Kita nggak suka atau tidak sepakat, boleh kok, tidak dilarang, bahkan ada undang-undang.
untuk menyuarakan keinginan kita, maka salurkan dengan cara yang baik. Bicara yang baik saja. Tidak sepakat nggak apa-apa, kan nggak mungkin tidak sepakat langsung tiba-tiba ditangkap, kan tidak begitu. Ya, suarakan dengan cara yang baik. Kemudian salurannya secara konstitusional ada DPR misalnya, salurkan melalui apa? DPR atau perwakilan ulama. Setelah itu apa? Tawakal pada Allah, sudah. Allah yang akan menghisab kan dan melihat, dan yang dihisab termasuk kita juga keseluruhannya. Jelas? Baik. Update status yang baik-baik. Atau antum bikin, teman-teman semua bikin BOP, Board of Palestine. Nah, belum pernah ada kan? Nah, sana ada Board of Peace, ini ada Board of Palestine. Ya, Board of Sumatera untuk bantu lagi Sumatera bangkit. Board of Papua supaya Papua damai lagi. Tuh kan? Minimal perbaiki diri dulu supaya menjadi lebih baik. Jelas insyaallah? Ya. Terus jangan tarik-tarik saya ke wilayah-wilayah politik praktis ya. Ya, biarkan saya menjadi guru yang mendampingi kita semua. Kecuali kalau Allah berkehendak sesuatu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mau bertanya Ustaz. Tolong kasih saya motivasi Ustaz. Saya dikasih amanah anak sekarang sudah 2 bulan anaknya. Maaf saya tidak bisa mempublikasikannya. Kenapa harus punya anak? Terima kasih. Tidak. Anak itu anugerah istimewa yang Allah berikan dan termasuk hak prerogatifnya. Dipilih pada yang dikehendaki, dititipkan pada yang dikehendaki dengan hikmah sesuai dengan kehendaknya. 1, ingat kaidah ini ya, termasuk hak prerogatif Allah. Kalau prerogatif artinya gimana Allah, bukan gimana kita. Kadang pengen laki-laki lahir perempuan, kadang pengen perempuan lahir laki, kadang pengen lambat cepet, kadang pengen cepet lambat. Kadang yang unik begini, pengen melahirkan tapi dititipkan dari anak lain yang tidak dilahirkan. Ada yang begitu. Itu semuanya anugerah. Apa hikmahnya? 3. 1, untuk menyempurnakan sifat-sifat yang melekat pada orang tua. Nih gini, ini ada nikah nih, laki-laki perempuan. Ingat ya, pernikahan itu terjadi antara laki-laki dengan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Dan tidak ada kalimat saya laki-laki yang terjebak pada fisik perempuan. Laki-laki perempuan menikah. Kekurangan di laki-laki disempurnakan pada yang perempuan. Kekurangan di perempuan disempurnakan dari yang laki-laki. Makanya ketika dipasangkan akan ada satu adaptasi. Ditemukan rasa-rasa adaptasi ini, mungkin nih nggak enak ngelihat ini. Berbahagialah kalau menemukan kekurangan di pasangan, karena ternyata hanya Anda yang dipilih untuk menyempurnakannya. Makanya hal yang dikerjakan setan kalau sudah menikah dua ini, itu dijadikan pasangan lain lebih bagus, lebih ingin diharapkan dibandingkan dengan yang ada. Padahal tugasnya ketika menemukan kurang di sini, ini yang menyempurnakannya, adanya di sini. Ketika ini kurang, adanya di sini. Cuman setan dirubah oleh setan itu. Kalau sebelum menikah yang bagus ini, yang bagus ini. Setelah menikah yang bagus di luar ini. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Itu ada di Quran surah 2 ayat 102. Nah, ini pahami dulu yang pertama ini. Jelas ya? Nah, yang kedua, lahirnya anak menyempurnakan sifat keduanya secara langsung. Jadi yang kurang di sini 2 apa? Lewat anak ditemukannya. Maka yang tadinya ayah suka marah, tiba-tiba ada anak tuh bisa lembut. Minimal sebelum ke istri, ke anak dulu lembutnya. Oleh anak dilatih jadi lembut. Kelembutan itu disiapkan untuk melembutkan sikap kepada istri. Demikian nanti yang lahir tiba-tiba anak perempuan misalnya, pengen laki-laki jadi perempuan. Imran dengan Hannah pengen laki-laki, lahirnya perempuan. Maryam, tapi dari Maryam lahir Isa. Pengen perempuan, lahir laki-laki. Nanti anak kedua menyempurnakan sifat di anak pertama plus kedua orang tuanya, naik lagi. Demikian. Ada yang sifatnya ini nggak bisa nih, lahir langsung di rahimnya. Ada yang lain dulu, dilatih dulu dengan yang lain. Diadopsi dari sisi lain, dirawat. Ada yang tidak langsung adopsi, merawat anak-anak yang lain, ada yang yatim, ada yang macam-macam. Tanpa disadari terbawa suasana itu. Yang kedua menyempurnakan rizki. Awas, rizki itu luar biasa tuh. Rizki itu ada harta sifatnya. Ingat ya, ada harta orang tua yang diberikan salurannya lewat anak. Ada harta anak yang diberikan salurannya lewat orang tua. Nah, kalau orang tua ingin ringan, siapkan anak dekat dengan Allah sedekat-dekatnya.
Maka kalau sudah dekat, menjadi yang dekat dengan Allah, rizki akan lewat anak nyampe ke orang tua. 2018, saya mimpin satu pesawat, satu rombongan, menjadi Amirul Hajj. Dari hadiah pemerintah Saudi, lewat kedutaan. Saya dapat 2, dari Raja dengan dari Dubes. Saya pilih dari Dubes, karena dari Raja itu pasti fasilitasnya enak. Pasti itu. Tempatnya mudah, makannya enak dan sebagainya, pergaulannya elitis. Baik, nggak ada masalah, baik-baik juga. Nah, saya pengen tahu siapa sih yang diberikan lewat kedutaan itu. Jadi saya mimpin itu kurang lebih hampir 400 orang. Tahu nggak? Hampir setengahnya itu anak-anak penghafal Quran. Ternyata yang hafal Quran anaknya, ikut haji ibunya, bapaknya, gurunya, musyrifnya. Dari satu anak ini yang dapat berkah itu orang tuanya. Jadi kalau orang tua ingin mudah mendapatkan rezeki, siapkan anaknya dekat dengan Allah. Minimal jadikan dia ahli Quran. Itu sudah rumus itu. Banyak murid-murid yang insya Allah belajar dengan kami itu, orang tuanya ikut. Dapat undangan dari luar negara, orang tuanya ikut. Ibunya nggak hafal, bapaknya nggak hafal, tapi ikut berangkat. Anaknya ikut berangkat. Siapkan. Nah, ada rezeki dari orang tua ngalir ke anak. Ya antum, saya, kita kerja, dapat sesuatu, istri masak, ngalir ke anak. Itu pun harus halal. Kalau halal, kalau benar, nanti karir anak melebihi kita. Itu. Ibu membiasakan, ibu kami kalau beli ayam dulu tuh, ayam hidup. Lalu datang ke tukang menyembelih, sembelih di hadapan saya. Dibimbing nanti bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim, ikuti Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah yakin demikian, sudah baru bawa pulang. Disiapkan, dipastikan betul makanan untuk anaknya itu halal. Apa saja yang dimasak, nggak ada uang, masak pepes tahu, ikan asin, pedak, campur gitu, dibikin enak supaya anaknya merasa nikmat. Tapi kalimat-kalimat Allah tuh mengalir di situ dan terasa, bedanya terasa, manfaatnya terasa. Nah ini rizki. Jadi kedua, satu sifat, kedua apa? Rizki. Nah yang ketiga, menjaga kerukunan dan meneruskan risalah kehidupan keluarga. Anda pernah hidup di muka bumi, siapa yang kenal Anda hidup? Siapa yang tahu kebiasaan Anda? Siapa yang tahu ceritanya? Yang paling tahu tentang kita, orang terdekat kita, anak kita, keluarga kita dan sebagainya. Karena tinggal di dalam rumah kita. Makanya doa Nabi Zakaria diajarkan, ya Allah, jangan biarkan aku sendirian, supaya nanti ada generasi yang meneruskan risalahku dan menerangkan tentang kehidupan beliau itu. Jadi berbahagialah Anda dipilih oleh Allah mendapatkan itu, dijaga dengan baik karena satu saat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selamat Hari Raya, selamat Idul Fitri. Ini belum ya, nanti kita masih bulan Sya'ban. Oh ini amplopnya, dalamnya pertanyaan. Nanti saat saya baca di dalam kendaraan. Teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan hari ini. Pesan saya, jaga kesehatan, kesehatan fisik, kesehatan akal, kesehatan iman. Yang kedua, ini dunia sedang tidak baik-baik saja. Dengar pesan saya ini. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Banyak berdoa kepada Allah. Untuk 3 hal. Yang pertama, minta doa kepada Allah untuk kebaikan diri kita dan keluarga. Semua, minimal dijaga dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang. 2, minta doa untuk kebaikan bangsa dan negara kita. Karena kalau negaranya kuat, bangsanya kuat, kita juga ibadah enak. Ini kan tenang kita ngaji, tenang kita sholat. Coba lihat yang konflik-konflik di luar, yang ramai dan sebagainya, tidak mudah. Saya baru pulang dari negara yang tidak mudah. Ketenangan tidak mudah didapat. Keamanan tidak mudah dapatkan. Doa kita. Yang baik-baik kita dukung, kita satukan, jaga persatuan, jaga kebaikan-kebaikan. Yang ketiga, ini yang paling penting. Ya, minta kepada Allah supaya diberikan kenikmatan hadirnya generasi-generasi yang baik. Ulama-ulama yang baik. Karena di akhir-akhir seperti sekarang, kita butuh generasi baik, ulama-ulama yang baik. Maka anak-anak antum pribadi, kita semua siapkan yang baik-baik. Ya, kuatkan dengan agama yang baik. Dan sekarang orang nyari agama, nggak ada yang lain. Sekarang orang nyari agama, lebih dibanggakan itu. Ya, makanya mohon maaf ya, yang kuliah-kuliah pun di tempat-tempat yang umum, jangan tinggalkan sholat. Ngaji yang benar. Itu yang jadi paling kebanggaan itu. Sekarang di Amerika, anak-anak muda menghafal Quran. Di Kanada, Amerika Utara menghafal Quran. Di Amerika tuh lombanya sekarang siapa penghafal Quran paling bagus. Ke Jepang saya sekarang, kalau saya ke Jepang, ke Korea itu anak-anak yang dibawa tuh laporannya gini, Ustadz ini sekian juz, Ustadz ini yang mu'alaf baru hafal sekian surat. Perlombaannya sudah ke situ. Jadi kalau kita tidak mulai, kita ketinggalan. Ya, saya kira itu untuk hari ini. Maafkan saya sekali lagi. Maafkan dan maafkan. Saya tidak minta apapun kecuali dalam sujud
Mohon doakan supaya Allah berkenan mengampuni kami sekeluarga. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Tubna ilaika taubatan nasuha. Allahumma barik lana fi hadha syahr Sya'ban ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi hadha syahr Sya'ban ya arhamar rahimin. Warzuqna ya Allah nikmatal quwwah lil ibadah wa ballighna Ramadan bil barakah was salamah bi quwwatil iman wal Islam ya arhamar rahimin. Ya Allah, anugerahkan kami keberkahan di bulan Sya'ban ini, kemampuan untuk menyiapkan diri, kemampuan untuk menguatkan iman dan Islam, dan berikan kami kekuatan dan kebaikan-kebaikan untuk sampai ke bulan Ramadan dalam ridha-Mu. La tada'lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di majlis ini, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang sedih, yang gundah, yang gelisah, tenangkan hatinya, bahagiakan dirinya. Wala asiran illa yasartah. Jika ada yang sulit, mudahkan, ringankan kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah. Jika ada yang sakit, angkat dan sembuhkan penyakitnya. Wala dainan illa qadaitah. Jika ada yang diliputi utang piutang, limpahkan rezeki kepadanya untuk melunasi utang-utangnya. Allahumma wahidna ya Allah wa jannibna minat tafruqah. Ya Allah, satukan kami dalam kebaikan taatan padamu, jauhkan kami dari perpecahan ya rahman rahimin. Wahfad biladana Indonesia waj'alha baldatan thayyibatan wa anta tardaha. Mohon jaga negeri kami ya Allah. Mohon jaga negeri kami ya Allah. Jadikan negeri yang makmur, negeri yang Kau ridai. Jauhkan dari hal-hal yang buruk yang tidak Engkau ridai. Allahumma hafad umara'ana wa ru'asa'ana waj'alhum ya Allah waj'alhum udala liyukhaffifu hisabahum yawmal qiyamah. Ya Allah, berikan hidayah pada seluruh yang memerintah di negeri ini, dari level tertinggi sampai yang terendah. Berikan hidayah agar bersikap adil, jujur, memberikan putusan-putusan yang baik yang Kau ridai untuk meringankan hisab mereka di akhirat kelak. Wafad ulama'ana waj'alhum mukhlasin lakadin. Jaga para ulama kami, tokoh-tokoh kami, satukan untuk mencerahkan umat, jauhkan dari sifat perpecahan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian bulan ini Ramadan insyaallah ada 10 masyayikh dari luar. Nanti kita sambungkan dari Mira. Anda bisa nyimak selama Ramadan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.